Selamat pagi seluruh siswa kami kelas 10, baik yang ada di 10 MIA maupun di 10 IIS. Hari ini anak kami kita masuk pertemuan yang keempat pelajaran fisika. Ini pertemuan terakhir untuk bab yang pertama, besaran dan satuan. Hari ini anak kami kita akan mempelajari materi dimensi fisika. Dimensi fisika suatu besaran adalah penggambaran atau cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Hal ini berarti dimensi fisika suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Ulangi ya. Hal ini berarti dimensi fisika suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Pada sistem satuan internasional atau SI ada 7 dimensi besaran pokok, dan ini telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Besaran di luar besaran pokok memiliki dimensi yang disusun oleh ketujuh dimensi besaran pokok yang dapat dilihat di tabel berikutnya nanti. Ya. Dimensi dari suatu besaran ditulis dengan huruf balok dengan tanda kurung siku. Ya, dimensi dari suatu besaran ditulis dengan huruf balok dengan tanda kurung siku. Fungsi dimensi. Dimensi digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan. Pembelajaran ilmu fisika banyak bentuk-bentuk penjelasan sederhana untuk memudahkan seperti persamaan fisika. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan kebenarannya? Salah satunya ialah dengan cara analisa dimensional, ya, dengan menggunakan dimensi fisika. Baik, yang pertama di sini Bapak tunjukkan yaitu dimensi besaran pokok. Di pertemuan sebelumnya anak kami, Bapak telah menjelaskan ada 7 besaran pokok bersamaan dengan cara penulisannya, bersamaan dengan simbol-simbolnya, nama satuannya, simbol satuannya. Dan di hari ini kembali Bapak mengajarkan dimensi dari besaran pokok dan dimensi dari besaran-besaran turunan. Panjang itu dimensinya L, huruf balok ya nak. Masa dimensinya M, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, kuat arus dimensinya I, intensitas cahaya dimensinya J, jumlah molekul zat dimensinya N. Oke, inilah dimensi untuk besaran pokok, dan ini anak kami harus dihafalkan, ya, harus dihafalkan. Dimensi panjang adalah L, massa adalah M, waktu adalah T, suhu adalah theta, kuat arus listrik adalah I, intensitas cahaya adalah J, jumlah molekul zat adalah N. Baik. Besaran turunan, langkah-langkah menentukan dimensi suatu besaran turunan adalah yang pertama, menuliskan rumus besaran turunan. Nah, setelah itu menuliskan satuan dari besaran dan menentukan satuan dari besaran tersebut. Ulamanya, yang pertama menuliskan rumus besaran turunan. Yang kedua, menuliskan satuan besaran yang akan kita cari. Yang ketiga, menentukan satuan dari besaran yang akan kita cari. Oke. Contoh besaran turunan. Ini sudah kita pelajari juga di minggu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya ya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan sering dan akan makin sering kita jumpai dalam pembelajaran fisika sampai nanti kamu di perguruan tinggi sekalipun. Ya, akan sering kita pakai dan sering kita gunakan dalam pelajaran fisika. Ya, ya. Contoh yang pertama, luas. Luas adalah hasil kali panjang dan lebar, ya, atau A sama dengan P kali L. Karena satuan panjang adalah meter dan satuan lebar adalah meter, maka satuan dari luas adalah meter kuadrat, ya, M pangkat 2. Volume. Volume adalah hasil kali panjang kali lebar dan tinggi, atau V sama dengan P kali L kali T. Karena satuan dari panjang adalah meter, satuan dari lebar adalah meter, satuan dari tinggi adalah meter, maka satuan dari volume adalah meter pangkat 3 atau meter kubik.
Massa jenis adalah hasil bagi antara massa dengan volume atau rho sama dengan M per V. Karena satuan massa adalah kilogram dan satuan volume adalah meter pangkat 3, maka satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3, ya, kg per M pangkat 3 atau kg meter pangkat minus 3. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan adalah hasil bagi antara jarak dan waktu atau V sama dengan S per T. Karena satuan dari jarak adalah meter dan satuan dari waktu adalah sekon, maka satuan dari kecepatan adalah meter per sekon atau M per S atau M S pangkat minus 1. Percepatan. Karena percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu atau A sama dengan delta V per delta T, maka satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat sama dengan meter sekon pangkat minus 2. Gaya. Gaya adalah hasil kali massa dengan percepatan atau F sama dengan M kali A. Karena satuan dari massa adalah kilogram kg dan di atas kita sudah dapat satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat, maka satuan dari gaya adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat atau kilogram meter sekon pangkat minus 2. Momentum. Momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan atau P sama dengan M kali V. Karena satuan dari massa adalah kilogram dan satuan dari kecepatan adalah meter per sekon, sudah kita perlu lihat tadi, maka satuan dari momentum adalah kilogram kali meter per sekon atau kilogram meter sekon pangkat minus 1. Itulah contoh-contoh besaran turunan. Dan di slide ini anak kami, Bapak menunjukkan contoh besaran turunan beserta dengan dimensinya. Ini hanya sebagian kecil ya, Nak ya. Masih banyak nanti besaran turunan yang akan kita bahas ya, dan akan kamu pelajari. Dan itu tentunya bisa kita cari dimensinya karena kita sudah tahu awalnya dimensi dari besaran pokok. Ya, di sini ada luas ya, meter pangkat 2, maka dimensinya L pangkat 2. Volume meter pangkat 3, maka dimensinya L pangkat 3. Massa jenis kilogram per meter pangkat 3, maka dimensinya kilogram L pangkat minus 3. Kecepatan meter per sekon atau L T minus 1. Percepatan meter per sekon kuadrat LT minus 2. Berat ya, weight sama dengan M kali G, kilogram meter per sekon kuadrat MLT pangkat minus 2. Sampai ke tekanan, P sama dengan F per A, gaya per satuan luas ya, maka satuan dari tekanan sama dengan kilogram meter pangkat minus 1 sekon pangkat minus 2, maka satuan tekanan adalah meter M L minus 1 T minus 2. Inilah contoh besaran turunan yang Bapak berikan kepada adik kami, dan masih banyak lagi contoh dari besaran turunan lain beserta dengan dimensinya. Itu bisa kamu cari di internet, bisa kita lihat di internet dan sangat banyak nih ya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Energi potensial EP dinyatakan oleh EP sama dengan M kali G kali H, dengan G adalah percepatan gravitasi dan H adalah ketinggian benda. Dimensi dari energi potensial adalah A. MLT minus 1, B. MLT minus 2, C. ML minus 1 T minus 2, D. ML pangkat 2 T pangkat minus 2, E. ML pangkat minus 2 T pangkat minus 2. Baik, yang pertama tadi anak kami kita sudah pelajari tadi bagaimana cara menentukan besaran turunan ya. Maka yang pertama kita buat di sini akan adalah diketahui. Oke, diketahui. Oke, diketahui. EP energi potensial sama dengan M kali G kali H ya. Ditanya dimensi energi
potensial. Baik, jawab. Oke, baik. Yang pertama anak kami, seperti yang tadi kita bahas di sini, yang pertama adalah kita menentukan apa itu satuan dari besaran yang ada. Contohnya, M adalah massa. Massa satuannya kilogram. Ya, dimensinya adalah M. G adalah percepatan gravitasi, ya, percepatan gravitasi G satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Maka dimensinya adalah meter, dimensinya L, per sekon dimensinya T pangkat 2 sama dengan L T naik ke atas menjadi pangkat minus 2. Oke, ketinggian, ya, H ketinggian, ya, ketinggian H satuannya adalah meter. Maka dimensinya adalah N. Baik. Setelah kita peroleh semua dimensi dari satuan yang ada, maka sekarang anak kami kita menentukan dimensi dari EP, ya, dimensi dari EP. EP sama dengan M kali G kali H. Maka dimensi dari EP adalah M adalah M dikali L T pangkat minus 2 dikali L. Oke, sama dengan M L kali L pangkat 2 T pangkat 2. Inilah dimensi dari energi potensial. Kalau kita lihat opsinya anak kami, M L pangkat 2 T pangkat minus 2, maka jawaban yang benar adalah opsi D. Inilah jawaban yang benar. Oke? Nah, jadi ini merupakan suatu materi yang sangat mudah anak kami, ya. Jadi ini contohnya, contoh pertama. Kita akan masuk ke contoh kedua yang lebih mudah lagi. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui bahwa F sama dengan G huruf besar dikali M huruf besar dikali M huruf kecil per R kuadrat, dengan F adalah gaya gravitasi, G adalah tetapan gravitasi, M huruf besar adalah massa planet, dan M huruf kecil adalah massa benda, dan R adalah jarak antara pusat planet ke pusat benda. Dimensi dari G adalah, baik, yang pertama anak kami kita buat diketahui F sama dengan G kali M besar kali M kecil per R kuadrat. Ditanya dimensi dari G atau tetapan gravitasi.
Jawab. Oke. Yang pertama anak kami, yang kita kerjakan di sini adalah menentukan rumus dari G. Ya, rumus dari G. Baik. Dari persamaan F sama dengan G kali M besar M kecil per R kuadrat, maka kita peroleh G sama dengan turunkan M besar M kecil ke bawah dan naikkan R kuadrat ke atas. Ya, G sama dengan F kali R kuadrat per M dikali M besar. Oke, ini sudah pernah kalian pelajari matematika. Nah, kalau misalnya berdua posisi, ya, kalau misalnya di sini sebagai pembilang, ketika berdua posisi ke sebelah kiri dari penyebut. Ketika di sini di awalnya penyebut, ketika berpindah ke sebelah kiri menjadi pembilang. Oke, maka G sama dengan F dikali R kuadrat per M dikali M. Oke. Yang kedua, kita cari dimensi dari masing-masing besaran, ya. Yang pertama, dimensi dari F sama dengan, ya, dari satuannya, ya, satuan F sama dengan, ya, dimensi dari F, satuan dari F sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat, ya, kilogram kali meter per sekon kuadrat. Maka di sini dimensi dari kilogram sama dengan M besar dan meter sama dengan L per dimensi dari S adalah T pangkat 2 sama dengan M L, naikkan T nya ke atas menjadi T pangkat minus 2. Oke, itulah dimensi dari gaya gravitasi F. Nah, ya, ini dimensi dari gaya gravitasi F. Sekarang kita cari dimensi dari R. Karena R adalah jarak, ya, dimensi R. Dimensi dari R kuadrat, ya. Baik. Satuan dari R sama dengan, karena R adalah jarak, maka satuannya adalah meter kuadrat. Maka dimensinya adalah L pangkat 2. Oke, itulah dimensi dari R kuadrat. Sekarang dimensi M. Oke, sekarang dimensi dari sekarang dimensi M karena M adalah massa, maka dimensinya adalah M besar. Dan dimensi M kecil, karena M kecil juga adalah massa, maka dimensinya adalah juga M. Oke, jadi setelah kita peroleh semua
dimensi dari besaran masing-masing, maka kita cari dimensi dari G. Enak ya? Dimensi G sama dengan dimensi G sama dengan F dimensi dari F dikali R kuadrat per M. Enak ya? Misalnya F dikali R kuadrat per M dikali M sama dengan dimensi F tadi M dikali L dikali T pangkat min 2 dikali dimensi R. Dimensi R adalah L kuadrat per dimensi M dikali M, yaitu M besar dikali M besar. Sama dengan karena ini bisa kita cross 1 ya. L dikali L kuadrat sama dengan L pangkat 3 L pangkat 3 L pangkat 3 dikali T pangkat min 2 per M sama dengan L pangkat 3 dikali dikali T pangkat min 2 dikali M pangkat min 1, naik M nya ke atas. Jadi dimensi dari G tetapan gravitasi adalah L pangkat 3 T pangkat min 2 dan M pangkat min 1. Oke nah? Baik. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Di sini ada 2 soal latihan. Anak kami tolong menjawabnya dengan baik. Yang pertama, posisi suatu partikel dinyatakan dengan X sama dengan P tambah Q kali T pangkat 2 tambah R kali T pangkat 5, di mana X dalam meter dan T dalam sekon, sedangkan P, Q, R masing-masing adalah konstanta. Tentukan satuan dari Q. Yang kedua, kalor Q dirumuskan dengan Q sama dengan M C delta T. Keterangannya, Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda, satuannya joule. M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor, satuannya kilogram. Dan C adalah kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu derajat Celcius. Tentukan dimensi dari kalor. Baik, inilah pertemuan kita di pagi hari ini anak kami. Bapak harap jika ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Jika misalnya ada yang kurang jelas langsung ditanyakan supaya anak kami juga mengerti, karena mulai minggu depan kita akan ujian. Oke, Bapak harap anak kami bisa belajar dari video ini supaya setiap nanti pertanyaan yang keluar di ujian tentang dimensi fisika bisa dijawab dengan jawaban yang benar. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salam.